brother. Roh Kudus itu kan sebagai ada banyak fungsinya. Ya. Nah, salah satunya adalah memperlengkapi kita dalam pelayanan. Ya. Untuk membangun jemaat. Ya. Nah, ini ada banyak sekali isu khususnya di zaman digital, di dalam sosmed ini lagi riuh dengan yang namanya bahasa roh. Itu kan salah satu 9 dari karunia roh. Ya. Ada satu roh, hanya ada satu roh yang memberikan karunia-karunia dalam bentuk 9 karunia roh. Ya. Nah, sebelum aku membahas lebih jauh terkait dengan bahasa roh yang sekarang lagi viral dan lagi dibahas di mana-mana ini, mungkin kita harus tarik dulu terkait dengan isu tentang sesasionis dan kontinuitas. Diskontinuitas. Ya. Jadi itu istilah teologis lah, itu istilah teknis ya. Kurang lebih sesasionis itu adalah paham bahwa semua karunia-karunia itu sudah berhenti. Ya. Sudah tidak lagi sejak zaman rasul-rasul itu sudah berhenti ya, entah itu kesembuhan, bahasa roh dan lain sebagainya itu. Sementara pandangan yang lain kontinuitas ya, mereka percaya bahwa sampai detik ini masih ada bahasa roh dan lain-lain. Kita pandangannya atau coba kita suguhkan pandangan kita, itu kita tidak dalam area di mana kita menghakimi ya, tapi kita coba untuk berikan apa kata teks. Nanti baru masuk ke isu tentang aku mau spesifik terkait dengan bahasa roh. Oh ya, kontroversi bahasa roh. Kontroversi bahasa roh. Ya. Apakah wajib harus berbahasa roh? Apakah orang yang tidak berbahasa roh itu tidak punya Roh Kudus? Nah. Dan yang ketiga, apakah bahasa roh itu ada nilai pragmatisnya nggak? Dengan kata lain, ada nilai manfaatnya nggak? Oke. Terus kapan dan di mana kita harus berbahasa roh? Karena ada juga temanku, brother, naik angkot aja hosik karena berbahasa roh. Kita harus dudukan dengan posisi yang proporsional. Mulai dari sesasionis dulu sama diskontinuitas. Sama kontinuitas. Kasih isunya, bro. Kita masuk kepada ayat persoalannya ya. Ya. Jadi ayat yang dipersoalkan 1 Korintus 13 ayat yang ke-10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, jadi ada yang menafsirkan bahwa yang sempurna itu bicara tentang para rasul atau kanonisasi Alkitab. Jadi para rasul sudah meninggal, sudah mati semua, atau Alkitab sudah selesai dikanonkan. Jadi dianggap bahwa yang sempurna itu bicara tentang pengkanonan Alkitab. Jadi sudah selesai itu semuanya, sudah berakhir semuanya. Jadi karunia-karunia roh pun sudah selesai dan nggak diperlukan lagi. Nah, bagaimana kita menanggapi hal itu? Sebenarnya kita bisa langsung melihat jawabannya pada konteksnya. 1 Korintus 13. Tekenin dulu ke jemaat, karena dari kemarin, dari segmen sebelumnya, brother selalu ngomong konteks. Hermeneutik sederhana, kaidah hermeneutik, supaya jemaat juga terpintarkan, brother. Sebenarnya untuk melihat satu isu, karena banyak yang ayat dia, brother. Comot-comot ayat. Sebenarnya kalau kita bicara tentang hermeneutik, ada yang langka, praktis banget sampai yang sulit banget gitu loh. Kalau kita misalnya masuk kepada sastranya, jadi bagaimana kita melihat sastra sebuah kitab dulu sebelum kita menafsirkannya. Kayak kitab Wahyu itu punya sastra tersendiri, apokalipsis gitu loh. Alkitab sebuah kitab yang menyampaikan pesan dengan menggunakan simbol-simbol. Jadi nggak bisa sembarangan menafsirkannya. Nah, itu yang sulitnya sampai gramatikalnya atau bahasa aslinya. Dan masih banyak lagi konteks dekat, konteks jauh. Nah, kalau yang sederhananya, misalnya jangan melepaskan teks pada konteks dari konteksnya. Jadi jangan melepaskan teks dari konteksnya. Jadi kita lihat dulu konteksnya secara umum sedang berbicara tentang apa. Baru kita menafsirkan teksnya, satu teksnya. Mantap. Nah, kalau kita lihat pada konteks ini, sebenarnya ayat 12 itu sudah memberikan jawaban. Yang dimaksud dengan yang sempurna itu jangan kemana-mana. Misalnya kalau mau dipaksakan itu adalah kanon, ya kita harus fair. Waktu Paulus menulis surat Korintus ini nggak ada di pikirannya masalah kanonisasi. Meskipun tulisannya ini akan menjadi panduan bagi orang banyak pada waktu itu gitu. Terus yang kedua, kanonisasi dilakukan kapan sih? Abad keempat kan? Abad keempat, betul. Abad keempat.
Jadi nggak konsisten sebenarnya pandangan sesasionis itu gitu loh. Terus yang ketiga, brother, nah ini dia dari sisi konteks ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Ini bicara tentang apa? Kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Nanti pas Yesus datang kali kedua, baru kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Ya. Pertanyaannya, Tuhan Yesus sudah datang nggak? Peristiwa kedatangan Yesus kali kedua sudah datang nggak? Sudah terjadi nggak? Belum. Berarti nggak bisa dikaitkan yang sempurna itu dengan kanon. Karena itu bicara tentang kedatangan Tuhan yang kali kedua. Berarti karunia Roh itu masih berlangsung sampai hari ini. Baik, clear ya? Clear. Thank you, brother. Jadi kita juga tidak sedang berkata bahwa orang yang menganut sesasionis itu sesat kan? Enggak juga lah. Ini gini, ada hal yang bersifat minor, ada yang bersifat mayor. Jadi kalau orang mau berbahasa roh, silakan. Tidak mengakui bahasa roh, nggak jadi masalah. Nggak jadi sesat kita hanya karena mengakui atau tidak mengakui bahasa roh atau karunia-karunia roh. Baik, kita masuk ke isu tentang bahasa rohnya. Tentu bahasa roh ini kan Roh Kudus juga yang mengerjakan. Ya. Alat Tritunggal itu yang mengerjakan. Ya. Nah, mari kita dudukan dengan proporsional. Secara teologis, sebetulnya bahasa roh itu kapan penggunaannya, di mana penggunaannya, dan wajibkah kita punya bahasa roh? Dan lalu kemudian apakah bahasa roh itu semuanya sama? Oke. Ini menarik sekali ya. Apakah sama bahasanya? Ya. Sampai ada yang bilang, ada yang ngejek sandal lama, sandal baru, sandal lama, sandal baru, macam-macam. Ya. Tolong diulas, brother. Gini, brother ya. Yang pertama dari pertanyaan terkait dengan wajibkah seseorang berbahasa roh. Ya. Apakah itu tanda yang wajib dimiliki oleh seseorang ketika dipenuhi Roh Kudus? Jawaban sederhananya begini, tidak. Sampai ada yang nggak boleh pelayanan kalau nggak bisa bahasa roh. Bahkan yang ekstrimnya dileskan bahasa roh. Oh iya. Karena kalau nggak bisa bahasa roh, nggak bisa pelayanan, nggak bisa naik mimbar. Nah, apalagi kalau dilesin minta bayaran lagi, itu sih lebih kacau lagi. Makanya perlu kita tambahkan tadi istilah dudukkan secara teologis. Jadi kita harus melihat kebenaran Alkitab. Harus mau kita belajar gitu loh. Ya. Dalami Alkitab. Supaya apa? Supaya prakteknya pun benar. Kenapa orang prakteknya salah, ngaco dan sebagainya macamnya? Karena konsepnya tidak ada, konsepnya tidak biblikal. Jadi pengalaman itu lebih menguasai kita daripada kebenaran Alkitab. Nah, ini hati-hati. Nah, apalagi pengalaman dijadikan doktrin itu jadi masalah. Masalah lagi. Nah, jadi tidak wajib ya untuk kita berbahasa roh. Dan tidak ada masalah, jangan sampai terganggu jiwa kita hanya karena kita nggak berbahasa roh. Seakan-akan kita nggak dewasa rohani. Betul. Hanya karena tidak berbahasa roh. Betul. Tapi kita juga tidak boleh anti terhadap bahasa roh. Yang paling utama sebenarnya bukan bahasa roh, tapi buah roh. Wow. Jadi kita harus lebih utama mengejar bahasa buah roh daripada bahasa roh. Ngeri. Nah, secara teks kita jawab, brother ya. 1 Apa sih Korintus sebenarnya 12. ini yang terjadi, brother, di Korintus? Nah, ini menarik ini. Nah, kita akan ke sana, brother. 1 Korintus 12 ayat 29, brother. Saya bacakan dulu. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan dan seterusnya? Atau untuk berbahasa roh? Artinya tidak wajib bagi seseorang untuk berbahasa roh. Tidak wajib untuk seseorang berkarunia mujizat. Tapi seseorang bisa punya salah satu dari antara karunia-karunia itu. Bahkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan Roh Kudus yang memberikannya. Yang kedua, coba kita perhatikan, telaah dengan baik-baik. Berarti itu bukan milik kita dong, brother. Itu karunia. Itu karunia kan, dikasih sesuai dengan kebutuhan. Iya, namanya karunia kan tergantung pada sang pemberi karunia, yaitu Roh Kudus. Nah, yang kedua, kalau kita lihat secara fair, Kisah Para Rasul misalnya pasal 2, kita nggak melihat ada berglosolalia yang 3.000 orang itu berbahasa roh, berglosolalia, atau kasus yang 5.000 orang yang di pasal yang keempat, Kisah Para Rasul pasal 4, atau yang orang lumpuh yang disembuhkan di pasal yang ketiga, atau sida-sida dari Ethiopia. Apakah kita melihat mereka berbahasa roh? Bahkan kalau nggak salah Cornelius juga tidak berbahasa roh, tidak berglosolalia. Kisah Rasul pasal yang ke-10. Jadi jangan kita memutlakkan sesuatu hanya dengan berpaku pada satu teks. Gitu, brother. Kita lihat semuanya keseluruhan dong. Ya, itu yang pertama, brother. Lalu masuk kepada persoalan
tadi dikit-dikit bahasa roh, dikit-dikit bahasa roh. Begini, memang kalau kita bicara tentang latar belakang, ada masalah di Korintus ini. Ada masalah seksualitas, ada masalah terkait dengan intelektualitas atau para filsuf gitu loh, yang mencoba untuk membuat seks bebas itu sebagai sesuatu yang sah-sah saja, nggak jadi masalah. Dan ada masalah karunia-karunia seperti berbahasa roh. Ada orang yang merasa bahwa dia lebih baik, lebih hebat daripada yang lain hanya karena bisa berbahasa roh. Wah, ini bukan cuma di Korintus. Di mana? Di banyak tempat. Di Jakarta, di Serpong juga ada. Nah, ini kan jadi masalah. Dan bahkan pada akhirnya berdampak kepada jemaat. Jadi terkesan tidak sopan, tidak teratur. Kan ini yang dilihat oleh Rasul Paulus. Dan inilah yang melatar belakangi Rasul Paulus pada akhirnya membuat aturan main dalam penerapannya. Jadi kalau Paulus tidak menemukan adanya masalah, ngapain Paulus membuat aturan main? Kan gitu logikanya. Nah, di pasal 14 itu, brother, pertama Paulus mengingatkan 1 Korintus 12, 1 Korintus 14 bahwa karunia-karunia itu bertujuan untuk membangun jemaat, membangun tubuh Kristus. Jadi kesatuan yang harus diutamakan. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat kita terpecah belah, ya kita harus selesaikan secepat mungkin gitu loh. Jangan lagi kita terus menerus di dalam itu. Misalnya kalau karunia berbahasa roh itu menjadi kontroversial, menjadi masalah, ya marilah kita berhikmat gitu loh, menyelesaikan masalah itu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat di pasal 14, brother, 1 Korintus 14, ada aturan main yang dibuat Rasul Paulus. Misalnya 1 Korintus pasal yang ke-14, ayat yang ke-18, atau ya 18 ya. Jadi, kalaupun ada orang yang berbahasa roh ya silahkan, tapi ditafsirkan di ayat 27 ya, brother ya. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi bahkan kita diminta gitu loh, kalau kita berbahasa roh ya udah minta karunia untuk menafsirkannya. Nah, kalau tadi brother masuk kepada persoalan yang lagi viral nih, ekstrim, itu nggak ada gunanya, dikit-dikit bahasa roh nggak ada gunanya dan sebagainya macamnya, tidak berfaedah. Nah, sebenarnya ya marilah kita lebih santun dalam menggunakan satu kalimat. Lebih ke situ sih poinnya. Jadi jangan sampai kita dalam tanda petik ini ya menimbulkan luka pada jemaat, pada gereja tertentu. Jadi kalau kita merujuk kepada teksnya, memang kita diarahkan untuk mengutamakan satu karunia yang memiliki manfaat dari sisi publik gitu loh. Ketika kita lagi bersama-sama, misalnya nubuat. Jadi karunia nubuat itu memang lebih bermanfaat karena dipahami ketika lagi ibadah umum gitu loh. Daripada bahasa roh kalau tidak diterjemahkan. Tapi bukan berarti Paulus melarang orang untuk berbahasa roh. Karena Paulus sendiri pun berbahasa roh. Di ayat yang keempat, ayat 18 sorry. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi roh Paulus sendiri saja berbahasa roh. Jadi masa kita mau melarang orang untuk berbahasa roh? Terus yang ayat yang ke-39 ini lebih telak lagi, brother. Paulus memberikan nasihat. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia, untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Meskipun dalam perkumpulan jemaat, Paulus lebih mengedepankan karunia bernubuat karena bisa dipahami dan lebih berguna. Karena bisa dipahami gitu loh. Daripada bahasa roh yang tidak ditafsirkan. Tapi Paulus tegaskan, jangan melarang orang untuk menggunakan bahasa roh. Kalaupun pada akhirnya Paulus memberikan aturan main tertentu supaya orang bisa dengan tertib dan teratur atau sopan. Ayat 40, brother. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya silakan saja. Tapi jangan sampai jadi tidak sopan, jangan sampai jadi tidak teratur, jangan ada orang yang merasa bermegah diri atau menyombongkan diri. Karena begini, ada culture, brother, di jemaat Korintus pada waktu itu, bahwa orang yang punya kemampuan berbahasa roh itu dipandang lebih gitu loh daripada yang lainnya. Sehingga ketika ada orang yang mendapat karunia berbahasa roh, nah mereka itu memandang mereka lebih hebat, lebih baik daripada yang lainnya. Brother, kita akan lanjut lagi di
episode-episode berikutnya. Ini waktu itu habis? Ini udah habis, brother. Masalahnya kita udah di kode-kodein sama kru di belakang sana. Saya tambah dulu satu lagi, brother. Satu lagi ya, Bapak Ibu pemirsa di rumah. Iya, soalnya nanti kan ada yang bertanya nih, kalau begitu apa dong manfaatnya bahasa roh? Iya, makanya. Ya, kalau memang kita pada akhirnya tetap bisa menggunakan bahasa roh, apa manfaatnya? 1 Korintus 14 ayat 4. Oke. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi tetap ada faedahnya. Jadi ketika kita berbahasa roh, kita membangun diri kita sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Oke. Thank you so much, brother. Siap. Kita jumpa di lain waktu. Kami dari Resto Trubus di daerah Gading Serpong, Resep Mamiku, mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Kami mengundang Bapak Ibu sambil ngobrolin firman Tuhan, sambil makan di Resto Trubus, Resep Mamiku di daerah Gading Serpong. Kami pamit undur diri, saya Pastor Mike dan juga Pastor Robson di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat, tetap libatkan bergantung penuh kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.